Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita berdoa ya. Ya, Pak. Kita berdoa. Dalam surga kami bersyukur karena bertemu kembali dengan hambamu Pendeta John David, kiranya dalam perbincangan kami dalam menyelesaikan tugas tesisnya supaya berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan dari awal hingga akhir dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Saya mulai tesis ini. Saya hanya informasi ya. Kira-kira ini apa tugas ini, tesis ini apa dikumpul menurut aturan dari kampus kita. Ya. Sebenarnya udah harus dikumpul sebenarnya, Pak. Jadi ada beberapa kendala komunikasi dengan akademik, dikasih dispensasi sampai bulan inilah, Pak. Nah, biar nanti bisa langsung dibuat meja hijaunya, Pak. Ya, bulan ini kapan terakhir katanya? Kalau lihat kalender kampus, terakhir itu tanggal 17, Pak, penyerahan, Pak. Karena tanggal 19 sudah mulai libur. Oke, baik. Nah, mulai itu saya akan mulai dari ya, dari kita pengantar supaya nanti bisa diselesaikan dengan baik ya. Ya, Pak. Bentar ya. Ya. Ya, nanti semua judul dari kata pengantar isi bab 1 sampai perkataan Iya, Pak. disusun dengan huruf font 18. 16, Pak. 18. 16. Baru nanti subjudul itu, kalau subjudul itu font 14. Ya, itu nanti semua ini saya akan kirimkan ke John supaya bisa dibaca. Iya, Pak. Ini penulisan gelar, bukan doktor R besar, tapi hanya ditulis dengan. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Juga nanti jangan jatuh. Nah, abstrak, bicara soal abstrak,
itu terdiri dari tiga bagian. Nah, bagian yang pertama itu ialah, ini sudah saya buat catatannya ini, bagian yang pertama itu berisi tentang memilih, alasan memilih judul. Alasan memilih judulnya apa? Tadi sudah kelihatan. Bentar Pak ya, belum. Ya. Enggak kelihatan juga. Bahwa abstrak itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ini nanti di sini, ini adalah alasan memilih judul. Apa alasan kita memilih judul itu? Itu nanti alasan di alinea pertama ini. Kemudian di alinea kedua ini berbicara soal metodologi penelitian. Apa metodologi penelitian yang kita gunakan? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Lalu di alinea ketiga, ini kan sudah alinea ketiga, nanti isinya ialah hasil penelitian. Ini di alinea ketiga. Nah, baru di bawah ini nanti ada kata kunci. Ini 5 kata. Misalnya politik, kemudian identitas, agama, nah, dan sebagainya. Pokoknya dia 5 suku kata. Itu dia dalam abstrak. Jadi nanti di sini alinea pertama ini, ya, Pak, saya tertarik membahas politik identitas karena ternyata dalam ajang pemilu di Indonesia, politik identitas menjadi sebuah komoditi yang seksi dibahas atau digunakan oleh para kandidat-kandidat untuk meraih kemenangan. Padahal politik identitas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau agama di Indonesia. Dengan demikian saya tertarik menulis ini. Di alinea kedua, untuk menyelesaikan masalah akademis terkait dengan politik identitas, saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan buku-buku
atau penelitian yang bersifat pustaka. Dan kajian yang saya ambil, saya tentukan dalam menulis tesis ini adalah kajian teologi religionum, membahas dari perspektif agama-agama. Gitu. Baru hasilnya apa? Hasil penelitian ini apa? Setelah saya mendalami soal politik identitas di Indonesia, ternyata politik identitas sangat mengganggu demokrasi Indonesia, sangat mengganggu keutuhan NKRI, sangat mengganggu hubungan antar umat manusia di Indonesia. Nah, itu contoh, itu hasil penelitian. Yep. Nah, ini yang harus ditulis di abstrak. Karena abstrak ini biasanya dia maksimal 250 kata. Ditulis satu spasi. Times New Roman 12. Ini aturannya yang harus dilakukan di abstrak ini. Nanti sudah saya bocorkan saya nanti ini di file, nanti saya kirim juga ya. Oh iya Pak. Berikutnya daftar isi. Nanti bisa lihat di YouTube bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Sehingga tidak repot lagi membuat seperti ini. Dengan adanya nanti daftar isi otomatis, maka gampang sekali kita melihat bagaimana daftar isi ini, tidak capek menyusun halamannya, karena mesin nanti yang akan menyusun halamannya. Coba lihat itu. Persingkatan sudah oke. Oke, ini sudah oke. Yang pertama ini sudah oke. Nanti saya kirim ini dan saya kirim satu lagi nanti filenya. Baca, dipertimbangkan perbaikannya. Ada yang beli. Saya kirimkan satu perbaikan, dan itu tadi saya kirimkan satu, dan ini juga saya kirimkan perbaikan dari satu file lagi. Sebentar. Sudah masuk satu file itu kan? Sudah Pak. Pengantar abstrak, daftar isi dan singkatan. Oke, ini saya kirim lagi satu lagi yang dari saya. Yang tadi yang tidak saya coret-coret, yang versi satu lagi. Ini saya kirim. Oke, itu sudah saya kirim satu lagi, yang versi tidak coret-coret tadi. Nah, sekarang kita masuk pada yang isi ya. Yang isi kita akan membahas yang isi.
Sebentar, yang isi. Oke, ini yang isi. Nah, dalam bagian yang isi ini, kita akan melihat nanti sama seperti yang tadi bahwa setiap judul itu harus ditulis dengan font 18 dan judul itu font 14. Jadi ini dia font 18, lalu ini font 14. Nanti ke bawah semua juga gitu, 1, 2, 1, 3, pokoknya yang subjudul. Ya, Pak. Nanti bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya font 18. Nah, di kampus kita metodologi penulisan yang kita sepakati ialah Turabian, bukan apa. Ini kan pakai apa. Apa ini pakai catatan perut. Makanya dia seperti ini. Charles Henry dalam kurung 1983. Itu apa? Apa ini catatan perut? Kalau kita lihat nanti di sini, kalau kepanjangan apa itu ya, sebentar. Itu style dari apa itu American Psychological Association. Itu berasal dari metodologi penulisan dari psikologi, dan kita tidak menggunakan itu di kampus. Kita gunakan di kampus itu ialah Turabian. Turabian itu artinya catatan kaki. Jadi kalau ini catatan perut, yang kita gunakan adalah catatan kaki. Nanti kalau ini harus diganti. Ada seperti ini catatannya. Dan nanti kalau kita gunakan ini Charles Henry, maka di bawah nanti di catatan kaki harus dibuat dari mana sumbernya ini. Sumber bukunya Charles Henry ini dari mana? Buku apa yang dia gunakan? Gitu. Jadi harus disebutkan. Artinya nanti kalau pakai catatan kaki pun nanti di bawah Iya, Pak. harus disebutkan dari mana sumbernya ini. Apa judul buku Charles Henry ini? Di bawah ini nanti di sini di catatan kaki di sini. Kalau mau kita kalau berdasarkan ini Pak John itu sudah punya bukunya Charles Henry yang diterbitkan tahun 1983. Judulnya apa? Halaman berapa? Dikonversi dia nanti menjadi catatan kaki. Nah itu. Jadi kalau tidak, ya jangan dikutip si Henry ini. Kalau tidak tahu kita dari mana. Atau mungkin dikutip oleh siapa? Si nomor 1 ini, Burhanuddin Muhtadi. Ya, Muhtadi, Pak. Ya. Kalau dia dikutip oleh Burhanuddin Muhtadi, maka kalimatnya bukan lagi seperti itu. Menurut Charles Henry, sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin Muhtadi. Nah itu caranya mengutipnya. Sehingga kita tidak membaca buku Charles Henry secara primer, tapi dia sekunder dari bukunya Burhanuddin Muhtadi. Dari populisme politik identitas dan dinamika elektoral. Nah itu jadi begitu caranya. Jadi ini dihilangkan apa ini 1983.
Karena kalau kita buat seperti itu, Charles Henry 1983, itu artinya saya baca bukunya Charles Henry yang primer. Nanti diganti. Baru kemudian nanti seperti ini, tahun, tanggal, bulan, karena ini 1994 ini sudah tahun ini. Jadi tidak perlu lagi dibuat tahun 1994, nggak usah. Dalam penulisan nggak perlu lagi dibuat tahun. Karena ini sendiri pun sudah tahun. Oh iya. Itu namanya buku baju. Lalu nanti setiap tulisan ini akhirilah dengan titik. Ini. Semua tulisan, semua penggunaan titik ya, semua tulisan yang berakhir diakhiri dengan titik. Singkatan diakhiri dengan titik. Nah ini penggunaan titik. Jadi kalau selama ini semua ini tidak ada titiknya, ini kan tidak ada titiknya. Harusnya kan ada titik di sini. Iya, Pak. Semua itu enggak ada tulisan, setiap catatan kaki tidak ada titiknya itu, enggak ada. Harusnya kan di sini ada titik. Nah, di bawah pun enggak ada titiknya itu. Semua akhir dari sebuah kalimat harus diakhiri dengan titik. Ini kesalahan-kesalahan kecil tapi sangat mengganggu dalam penulisan karya ilmiah. Nah itu baru kemudian bab 2 ini kan sebenarnya bicara soal ini masih bab 1 ya, latar belakang. Nah ini kalimat-kalimat seperti ini juga harus dihindari. Di Indonesia sendiri ini kan satu, baru di sini lagi di Indonesia 2 kali. Ketiga, terkhusus untuk Indonesia. Kalimat-kalimat seperti ini dalam karya ilmiah harus dihindari. Karena dia namanya redundant, pengulangan. Pengulangan banyak. Jadi, kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita selalu klasemen 2, lalu di sini dikatakan lagi di sini, di Indonesia politik identitas, nah baru terkhusus di Indonesia, kan sudah kita tahu kalau sudah disebut di sini di Indonesia sendiri, nah di sini pun nanti sudah Indonesia ini, kan? Itu maksudnya. Jangan berulang-ulang dia disebut. Nah, jadi ini juga politik identitas dan politik identitas keagamaan, karena dia bukan bahasa asing, tak usah dimiringkan. Yang dimiringkan itu adalah bahasa asing. Bahasa asing yang dimiringkan. Kalau bahasa Indonesia tidak perlu dimiringkan. Nah, kemudian ini para Madinah, kita harus konsisten menulis nama percetakan. Kalau ini huruf besar, maka ini pun harus huruf besar. Jadi harus konsisten. Jadi kalau dia huruf kecil, ya huruf kecil. Nah itu harus dijaga konsistensi dalam penulisan. Nah kemudian cara menulis atau mengutip dari ini internet ya yang nomor 7. Kalau dari internet, artikelnya itu tidak perlu garis miring. Karena yang dibuat miring itu selalu judul buku, bukan artikel. Jadi artikel itu cukup dia tanda petik. Baru dalam HTTP atau www.satuharapan.com diakses pada 10 Mei 2020. Dan seharusnya di sini harus disebut lagi pukul berapa. Nah itu mengutip dari internet. Jadi yang miring itu selalu buku, bukan tulisannya. Artikel itu tidak pernah ditulis miring, tapi dia cukup tanda petik. Nah, kemudian
cara mengutip dari jurnal ini juga harus dipahami bahwa Sumanto Al-Pertubi tanda petik karena dia artikelnya sejarah politik dan sebagainya dalam jurnal. Nah, jadi ini kalau sudah jurnal, dalamnya ini nggak perlu lagi langsung koma dan nama jurnal itu. Ini jurnal Ma'arif Institute Vol 13 umur 12. Dan tidak perlu lagi Jakarta Selatan, Ma'arif Institute, nggak usah. Langsung 2018, koma halaman 47 titik. Jadi ini tidak perlu lagi dalam kurungnya. Itu cara menulis jurnal, mengutip dari jurnal. Memang ya kita masih kurang cara penulisan di kampus kita ya, tapi semoga lah bisa semakin baik. Nah, ini catatan saya. Setelah saya baca latar belakang ini, saya tidak menemukan apa persoalan akademis yang hendak dibahas. Dalam latar belakang tidak tampak uraian tentang persoalan apa yang hendak dibahas dan dikaji dalam tesis ini. Atau dalam bahasa sederhananya, penulis belum menuliskan apa alasan menulis judul ini. Kira-kira apa itu alasannya? Silakan Pak John David, dan dibuka mic-nya. Apa kira-kira persoalan akademisnya? Ya, persoalan akademis sebenarnya penekanan dalam saran sudah saya masukkan. Satu dulu, bagaimana agama dan juga pendidikan bisa mengajarkan pentingnya nasionalisme dan juga bagaimana agama berperan serta dalam proses demokrasi di Indonesia. Jadi agama tidak hanya berbicara permasalahan dogma semata, tapi bagaimana agama itu berperan serta dalam proses demokrasi di Indonesia, perpolitikan di Indonesia yang bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Itu sebenarnya. Jadi persoalannya sekarang agama apakah sudah berperan menjaga politik identitas atau agama membiarkan identitas? Yang saya lihat agama dipergunakan, dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan perhatian ataupun mendapatkan dukungan mendulang suara dari para calon-calon legislatif ataupun calon presiden, pemimpin bangsa. Sedangkan makna ataupun jiwa dari agama itu sendiri itu tidak ada. Artinya hanya dibawa dari segi karena kita Islam, karena kita Kristen, tapi nilai agama, pengajaran agama, nilai-nilai luhur agama itu bagaimana harus hidup sebagai manusia, bagaimana harus hidup dengan orang lain, itu enggak ada, Pak. Jadi hanya sebagai simbolnya saja, namanya saja, nama agama itu yang dipakai untuk mendulang suara karena ada pengaruh jumlah penganut. Gitu. Oke, baik. Nah, itu tidak tampak dalam latar belakangnya Pak Pendeta. Nah, dalam sebuah latar belakang harus muncul dua hal. Yang pertama itu das solen. Das solen itu ialah yang seharusnya.
Ini das solen. Yang seharusnya agama-agama di Indonesia, baik agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, tidak boleh menggunakan politik identitas untuk meraih tujuan untuk memenangkan pilkada atau pilgub, bupati, walkot, dan presiden. Tidak boleh menggunakan agama. Jadi itu yang seharusnya. Agama tidak boleh digunakan untuk tujuan. Ini seharusnya. Itu namanya das solen. Tetapi ternyata dalam das sein ini fakta atau kenyataan. Ini das sein fakta. Ternyata ada sekelompok orang menggunakan agama sebagai kendaraannya meraih tujuan. Nah, ini yang terjadi fakta di lapangan. Dengan demikian terjadilah namanya, kalau dalam bahasa penelitian di sini, riset game, atau disebut juga dengan jurang penelitian. Dan inilah yang disebut dengan rumusan masalah, yang akan nanti diurai di bawah. Jadi kalau ternyata ada persoalan, inilah persoalan akademis tadi yang saya tanya, yang seharusnya agama jangan dijadikan alat tunggangan menuju tujuan kita dalam pilkada atau pilsung presiden, pilkada bupati, gubernur, dan walkot. Tetapi fakta di lapangan ada sekelompok orang tanda petik menggunakan agama untuk meraih tujuannya, memenangkan pilkada dan pilsung. Lalu terjadi persoalan. Mengapa? Inilah pertanyaan penelitian. Mengapa sekelompok orang itu menggunakan politik identitas untuk tujuannya? Nah, inilah nanti masuk dia ke sini. Rumusan masalah kita. Rumusan masalah kita itu nanti ini. Nah, ini. Mengapa politik identitas digunakan di Indonesia oleh sekelompok orang? Ya. Tidak semua. Lalu, apa akibat menggunakan politik identitas dalam kancah perpolitikan di Indonesia? Lalu, apa peran serta agama-agama di Indonesia dalam mencegah politik identitas, khususnya politisasi agama di Indonesia? Ini seharusnya pertanyaan-pertanyaan akibat dari riset gap tadi, jurang penelitian itu. Dan itu harus disampaikan di atas ini, di sini, di belakang ini. Apa yang kita bahas tadi, yang seharusnya dan yang fakta di lapangan, das solen, das sein itu. Dari penjelasan kita di latar belakang masalah, itulah baru kita masuk pada identifikasi masalah. Apa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi adalah apa yang kita sebut di latar belakang. Misalnya ini, kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik identitas. Di atas ini tidak disebut, tidak diurai. Berkembangnya politik identitas dalam pemilu, terkhusus politik identitas agama. Ini tidak begitu diurai di atas. Sehingga dia muncul tiba-tiba, tapi tidak diurai di atas. Jadi identifikasi masalah ini berasal dari latar belakang. Harus kita sebut ini di atas tadi, di latar belakang, supaya dia nyambung.
Nah, kalau sudah demikian, tadi saya katakan, baru rumusan masalah kita pun harus berasal dari jurang penelitian tadi, Sein dan Dassoleh. Baru kalau sudah kita tahu pertanyaan penelitian kita, maksimallah 3 pertanyaan penelitian, jangan banyak-banyak. Karena itu akan kita jawab nanti di bab 3 dan bab 4. Kalau banyak pertanyaannya, ya kita harus jawab di bab 4 dan bab 3. Tapi kalau 3, agak lebih punya waktu menyelesaikannya. Lalu tujuannya ialah sesuai dengan apa yang kita tanya. Mengapa politik identitas digunakan di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui mengapa politik identitas digunakan di Indonesia. Manfaatnya apa? Agar menambah wawasan tentang mengapa politik identitas digunakan di Indonesia. Nah, kalau orang membaca tesis pendeta ini, oh ini rupanya. Waduh, rupanya orang-orang menggunakan politik identitas ini gara-gara bla 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 bla. Gitu. Jadi orang ketika membaca tesis kita punya manfaat. Punya manfaat bagi pembaca. Makanya harus sinkron rumusan masalahnya ke tujuan penulisan. Sinkron tujuan penulisan ke manfaat. Jadi dia nyambung. Karena karya ilmiah kita ini harus nyambung mulai dari bab 1, 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Dia cerita yang nyambung. Jangan nanti latar belakang beda dengan tujuan penelitian, tujuan penulisan, beda dengan manfaat penulisan, beda nanti bab 3, bab 4, bahkan akhirnya kesimpulan beda. Jadi jangan, kita harus menggunakan sistematika yang ini baru di metode sebenarnya bukan metode ya. Ini apalagi S2 yang kita gunakan itu adalah metodologi. Yang membedakan S1 dengan S2 ialah di sini. S1 itu deskriptif, menggambarkan cerita, pendapat orang, dia deskripsikan. Kalau S2 itu metodologi. Kita sudah mulai memilah dengan metodologi yang tepat. Metodologi itu kan ada minimal 3, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kalau dalam penulisan tesis, skripsi, disertasi sih agak jarang digunakan yang campuran, tapi dipilih salah satu untuk mencari kebenaran itu. Nah, kalau kita katakan di sini penelitian kualitatif, ini berarti kalau kualitatif dia kan wawancara atau dia menggunakan metodologi kualitatif dengan grounded theory atau fenomenologi, macam-macam itu kita gunakan. Lalu karena tesis pendeta ini bicara teologi religionum, tapi pendekatan yang Pak Pendeta katakan di sini pendekatan historis, dia makin lari lagi. Jadi kalau misalnya kita pilih kualitatif, tapi kita teologi religionum, pendekatannya bukan pendekatan historis, tapi pendekatannya ialah pendekatan teologi religionum. Nah, artinya kita dekati dari agama-agama, baik agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena sekarang di Indonesia kan ada 6 agama. Kalau mampu kita nanti menuliskannya dari 6 agama itu, pendekatan 6 agama itu dalam tesis ini. Kalau tidak, ya kita harus batasi. Apakah hanya Islam Kristen atau Islam Buddha atau Kristen dan Hindu, ya terserah, dibatasi. Karena religionum ini banyak. Di sini nggak perlu metodologi itu. Dan sekaligus pembatasan tadi yang di atas ini, kita batasi sampai di mana yang mau kita bahas. Tidak semua kan, kalau semua nanti agama-agama kita bahas dalam pandangan mereka tentang politik identitas, wow, cukup waktu menulis itu di tesis ini. Jadi harus kita punya batasan waktu. Dan biasanya ini akan diurai lebih dalam nanti di bab 3.
Tapi ternyata setelah saya baca bab 3 tidak ada lagi mengurai metodologi. Nah, saya kurang tahu di mana nanti pembahasan metodologi. Saya katakan tadi, metodologi itu sangat penting bagi program magister. Karena inilah yang membedakan kita dengan S1. Di metodologi itu harus dibicarakan bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data, dan bagaimana cara menganalisa data, sampai pada akhirnya kita mendapatkan hasil penelitian. Itu harus diurai sebenarnya. Seharusnya itu di bab 3 diurai. Tapi itu tadi saya katakan saya tidak menemukan itu di bab 3. Dan hanya satu alinea ini aja metodologinya. 7 baris ya. 1, 2, 6 baris. Menurut saya ini kurang memadai. Ya, nanti dikembangkanlah ini karena nanti dibaca orang tesis ini tidak ada metodologinya, ya kurang baik ya, kurang baik menurut saya. Perlu nanti didalami atau di bab 3 diurai lagi apa itu metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, sehingga ini kan karya ilmiah, sehingga pembaca tahu bagaimana data diolah, dari mana sumber data didapat, lalu bagaimana dianalisa data itu, lalu data itu akhirnya disimpulkan dari data-data yang kita temukan. Itu harus ada regulasinya nanti. Oke, itu ke bab 3. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini bicara soal, sebenarnya di sini adalah bicara soal tinjauan atau ini bicara soal kajian teori. Kajian teori apa yang kita gunakan dalam membedah politik identitas. Nah, teori siapa? Siapa ahli yang expert membahas teologi identitas? Lalu teorinya itulah yang hendak kita kaji di bab 2 ini. Nah itu. Jadi di samping pengertian-pengertian, memang bab 2 itu bicara soal definisi ya, pengertian-pengertian. Tapi yang paling dalam nanti di bab 2 ini sebenarnya adalah kajian. Kalau dia menggunakan metodologi kualitatif, ya, kalau dia menggunakan kualitatif, maka dia akan mengkaji kerangka konseptual. Itu di bab 2 ini. Kerangka konseptual. Ini. Mengapa kerangka konseptual? Karena kualitatif ini datang dari nihilisme. Dia tidak punya apa-apa. Jadi dia harus mengkaji, bisa melalui wawancara kepada orang-orang yang berkualitas, atau membaca buku-buku teori orang yang berkualitas tentang politik identitas. Siapa tokoh-tokoh yang menulis buku-buku tentang politik identitas? Itu kerangka konseptual. Kalau kita menggunakan kuantitatif, maka kita akan menggunakan di sini hipotesa. Karena hipotesa ini adalah positivisme. Dia positif. Karena dia positif, apakah ini cangkir? Nah, ini kan, ini positif, cangkir. Tapi untuk membuktikan apakah ini cangkir, disebarlah angket. Angket atau kuesioner. Lalu dia bukalah hipotesa. Itu disebut dengan teori metodologi kuantitatif. Tapi kalau tesis ini menggunakan kualitatif, berarti kita harus menulis kerangka konseptual di bab 2 ini. Apa konsep kita tentang politik identitas di Indonesia? Lalu kita bahas para pemikir-pemikir yang membahas politik identitas. Itu yang harus muncul di bab 2 ini. Oke, kita mulai politik identitas agama, pengertian politik. Oke, ini pengertian politik, kita boleh masukkan. Kemudian pengertian identitas.
Nah, jadi nanti ya harus diganti ya, ini menurut Asyad, ini catatan perut ini. Menurut Asyad, seharusnya kalau menurut Asyad itu ada bukunya si Asyad di sini. Menurut Bloomsley, menurut Iswara ini diganti nanti. Kalau enggak, ya tidak sesuai aturan kita. Baru pengertian identitas. Oke, kita pertahankan. Ini nanti bagaimana cara mengutip dari internet, ini sudah saya buat contoh ya, nanti dibaca. Karena ini tesis, ya janganlah cara mengutip sumber ya, tidak benar ya. Harus benar dia, karena ya namanya pun udah tesis ya. Sudah magister, sudah ahli, lebih ahli. Pengertian agama. Oke. Kemudian ini, tidak boleh menggunakan ini dalam sebuah tesis. Simbol-simbol seperti ini. Kalau kita mau apa, mau ceramah, bolehlah. Tapi kalau mau dibuat dalam tesis seperti ini, nggak boleh. Kita harus narasikan. Apa artinya? E.B. Taylor, ada garis begini, apa artinya ini? Nah, ini harus kita bahasakan. Kita buat narasinya. Narasi. Apakah ini artinya E.B. Taylor mengatakan agama adalah, ya aku tulis aja di sini, mengatakan. Jangan tanda ini. Ya, mengatakan. Atau E.B. Taylor berpendapat. Berarti tanda ini berpendapat. Tulis saja berpendapat. Jadi tidak boleh menggunakan tanda panah. Kecuali kita diundang ceramah. Untuk menyingkat kata-kata, ya kita buatlah panah-panah seperti itu. Tapi kalau dalam karya ilmiah, nggak boleh. Ya, ini banyak kali tanda-tanda ini. Kata bukan definisi, definisi. Ya. Nah, ini juga masih banyak. Pengertian politik identitas. Oke, identitas. Nah, baru apa lagi? Sistem demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi. Nah, jadi di sini sudah langsung ke demokrasi, seharusnya sebenarnya harus muncul apa namanya? Muncul pemikiran ahli yang membahas tentang politik identitas itu. Siapa itu? Menurut si X, politik identitas ini bla 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 gitu ya. Sehingga di bab 3 nanti dan di bab 4 pemikiran para ahli itu kita akan bahas, kombinasikan atau dialogkan dengan hasil temuan kita. Nah, jadi hasil temuan kita tadi, itulah hasil penelitian itu tadi. Di bab 3, bab 4 nanti. Baru masuk dia sistem demokrasi. Ini kan sistem demokrasi ini kan masih informasi ini. Apa namanya? Deskriptif. Nah, kemudian yang saya tandai kuning ini, kalau dia lebih dari 40 kata, dia harus dibuat menjadi sebuah paragraf. Dia ke sini. Dan nanti ke sini lagi. Dan ini dipadatkan menjadi spasi 1,5, font 11. Lalu di ujungnya ini nanti harus diterjemahkan. Karena ini bahasa asing, harus dia diterjemahkan. Kalau kita mengutip banyak dari bahasa asing, kita terjemahkan. Dan setiap bahasa asing yang kita gunakan, kita terjemahkan. Entah bahasa Karo, entah bahasa Toba, bahasa Madura, harus kita terjemahkan. Karena ini bahasa asing. Karena pembaca itu kita tidak tahu. Jangan-jangan dia tidak mengerti apa itu bahasa Inggris, atau bahasa Karo, atau bahasa Angkola, tidak mengerti, maka kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, seperti ini PT, CV, yayasan, itu tidak perlu dalam penerbit ya, nama penerbit, tidak perlu. Nah, ini juga the government from the people, by the people, and for the people. Ini diterjemahkan saja.
Nah, ini lagi. Menurut Sam Peter. Nah, berarti kalau dikatakan menurut Sam Peter, maka yang di catatan kaki itu bukunya si Sam Peter. Ternyata di sini yang menulis ialah si ini, siapa namanya ini? SP Pharma, teori politik modern. Nah, kalau SP Pharma yang menulis bukan si Sam Peter ini, maka harus dibuat menurut Sam Peter sebagaimana dikutip oleh SP Pharma dalam buku, apa buku siapa ini? Dalam buku teori politik modern Yonahes atau Yohanes Kristianto. Ya, ini nanti diperbaiki juga, diperiksa lagi. Yonahes atau Yohanes. Baru sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya bagaimana ya? Kita kan membahas politik identitas. Oke, kalau misalnya kita membahas demokrasi, ya, tapi menurut saya tidak begitu penting ya, karena yang kita bahas ialah sejarah politik identitas. Tapi kalau perlu nanti atau digunakan ini nggak apa-apa. Nah ini dalam catatan kaki juga kalau kita kutip pendapat banyak orang, jangan ditulis miring, karena ini bukan bahasa asli. Tulis saja biasa. Kemudian, nah ini demokrasi parlementer. Ini juga tadi sama seperti tadi, supaya dia dipadatkan ya. Tapi dalam penulisan yang terbaru sebenarnya orang sudah jarang menggunakan ini. Karena nanti ketika kita cek Turnitin, kita kena banyak similarity-nya. Sebenarnya sekarang sudah harus berusaha membuat parafrase, mengalimatkan ulang pemikiran orang. Kalau kita buat seperti ini, nanti kita dicap dia apa namanya plagiarisme atau ya similarity dengan Turnitin nanti digunakan. Karena nanti tulisan ini, tesis ini akan dicek secara Turnitin. Hindarilah penggunaan seperti itu maksudku, itu yang saya maksud ya, hindari, karena itu akan membuat kita rugi kalau mengutip banyak pendapat orang. Oke, di bab 2 ini memang itu tadi saya tidak menemukan bagaimana pemikiran para ahli di bab 2 itu ya, soal politik identitas. Oke, ini di bab 2. Mungkin kita sudah bisa masuk ke bab 3. Dari catatan saya. Nanti kalau yang seperti kuning ya di bawah, seperti ini, nanti diperbaiki. Karena itu cara mengutipnya salah. Nah, ini sebuah contoh, misalnya mengutip dari skripsi. Ini. Cara mengutip dari skripsi tidak seperti ini. Sudah saya coret. Sudah wirahmi. Nah, judul skripsinya yang tanda petik, bukan miring. Karena itu bukan buku. Yang buku itu nanti skripsinya. Berbentuk buku. Ya. Jadi penyelenggara pemilu sebagainya, koma, skripsi. Nah, skripsi itu yang miring. Kemudian dalam kurung, di mana skripsi itu ditulis? Di Medan. Di Medan itu di mana? Nah, tulislah di fakultas apa dia di Sumatera Utara. Apakah dia fakultas ilmu sosial politik di Sipol? Apakah dia fakultas ilmu budaya? Apakah dia fakultas kedokteran? Terserah. Pokoknya sebut apa fakultas. Nama fakultas itu di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara itu banyak sekali fakultasnya. Itu yang penting. Nah, kalaupun menulis tesis nanti begitu. Kalau dikutip dari tesis, skripsi, tesis, disertasi itu yang miring. Lalu di mana ditulis? Di fakultas apa? Atau perlu di mana? Nah, ini juga tim penyusun. Tim penyusun itu ada nama itu ketua timnya. Nanti kalau misalnya ada ketua tim, si Poltak misalnya, Poltak dalam kurung buat di situ penyusun, PNY titik.
Berarti dia adalah perwakilan dari penyusun itu. Nah, harus diingat bahwa WordPress, ya, Blogspot, Wikipedia itu tidak boleh menjadi sumber karya ilmiah, apalagi tesis. Tidak boleh. Kalau S1 sih ya masih kita maklum, mereka nggak tahu caranya. Tapi itu pun saya ingatkan nggak boleh dalam paper-paper mereka. Tidak boleh, dan saya tidak izinkan. Nanti malu kita dibaca orang ini ada tesis yang mengutip dari WordPress, Blogspot, atau Wikipedia. Karena itu bukan sumber ilmiah. Karena siapa saja pun bisa memasukkan informasi ke Wikipedia, ke Blogspot dan WordPress yang tidak divalidasi atau di apa namanya, di screening, ya. Kalau jurnal-jurnal sih sudah masuk, oke lah itu. Oke, itu di bab 2. Ini banyak sekali itu nanti dibaca lah itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini yang itu seperti yang saya katakan tadi, ini harus banyak membahas soal metodologi penelitian. Itu saya katakan tadi, metodologinya apa, sampelnya apa, apakah tadi kalau dia kualitatif, berarti kan dia kualitatif, maka dia harus menggunakan metode pengumpulan datanya kualitatif itu apa. Ada pertama tadi wawancara. Mungkin tidak ada wawancara, tapi mendalami teks-teks buku, kajian-kajian pustaka, kajian-kajian jurnal, kajian-kajian artikel dari para ahli, itu yang disebut metodenya. Sehingga data itu kita dapatkan dari mana? Dari sumber buku, atau dari sumber internet, atau dari sumber-sumber litbang, atau sumber-sumber apa namanya? Kalau saya lihat itu pemilu, ya, sumber-sumber pemilu. Banyak sekali itu. Dari situ disebutkan metodologi mendapatkan data. Lalu data itu bagaimana cara mengolahnya? Sebutkan cara saya, setelah saya menyebutkan data, saya mengolah data atau mengcoding data atau apa namanya lagi, memverifikasi data, lalu setelah itu saya menganalisa data. Itu langkah-langkahnya. Baru setelah itu barulah pembahasan. Nah, itu yang sehingga di bab 3 tidak ada lagi teori dan definisi. Ini agama di Indonesia ini teori ini, narasi lagi atau deskripsi lagi, nggak boleh. Bab 3 itu sudah pembahasan, sudah bicara membahas tadi rumusan masalah kita yang di atas itu. Bab 3 itu menjawab pertanyaan kita yang di rumusan masalah di bab 1. Mengapa ada sekelompok orang menggunakan politik identitas di Indonesia? Itu kita jawab nanti di bab 3 dan bab 4. Jadi pertanyaan kita di penelitian itu harus dibahas di bab 3 bab 4. Jadi bukan lagi berdefinisi tentang agama di Indonesia, ini banyak sekali, ini panjang. Kemudian disebut lagi di sini apa namanya, agama dalam pemilu pada masa reformasi. Nah, jadi dia menjadi, saya lihat menjadi narasi lagi, deskripsi lagi. Padahal sebenarnya bab 3 itu bukan lagi deskripsi, tapi bab 3 itu sudah pembahasan masalah, rumusan masalah yang di atas itu. Nah, ini saya lihat masih narasi, lalu mencantumkan hasil perolehan suara pada pemilu antar pemilu. Menurut saya nggak usah, karena ini tidak penting, tidak begitu berguna dalam pembahasan politik identitas. Yang mau kita bahas kan politik identitas. Nah, bagaimana politik identitas itu dimainkan atau digunakan oleh sekelompok orang. Lalu bagaimana agama-agama menyikapi setelah misalnya calon gubernur A menggunakan politik identitas. Bagaimana respon gereja? Bagaimana respon Islam atau MUI? Bagaimana respon persekutuan Buddha? Bagaimana respon Konghucu? Itu yang kita bahas di bab 3 ini. Nah, apakah Katolik menerima atau menolak? Apakah Protestan menolak? Menerima? Ada dokumennya enggak yang menyatakan resmi mereka menolak atau menerima? Ada dokumennya enggak MUI menolak politik identitas itu atau malah mendukung?
Nah, itu yang dibahas di sini. Di tahun 2000, di tahun 19 pemilu 1999. Atau sama sekali di sini belum ada politik identitas. Diuraikan aja. Pemilu 2019, 1999 itu politik identitas belum begitu dimainkan. Gitu aja. Ternyata di sini politik itu lebih cenderung menggunakan politik demokrasi Pancasila. Nah, itu. Tapi pada pemilu 2014 itu kan ternyata politik identitas sudah mulai muncul. Bahkan politik identitas itu semakin kentara pada pemilu 2019. Nah, itu. Jadi itu apa namanya? Temuan-temuan kita yang harus dibahas secara teologi religionum. Yang dibahas di sini adalah bagaimana peran agama menyikapi fenomena-fenomena itu. Kalau saya lihat sebenarnya dalam karena ini pemilu, teori kita gunakan kualitatif, maka lebih cenderung saya dengan menggunakan kualitatif teori fenomenologi, fenomena. Ada fenomena di masyarakat yang mencoba menggunakan politik agama, identitas, menjadi sebuah kendaraan yang ampuh menuju kesuksesan. Nah, itu yang dibahas di sini. Lalu apakah ada itu agama mengizinkan agama menjadi kendaraan untuk tujuan politik? Agama apa itu yang mengizinkan? Kalau tidak mengizinkan, agama apa? Nah, itu yang harus di sini. Jadi bukan hasil pemilu 1999, hasil pemilu 2009, hasil pemilu 2000 ini gitu. Jadi tampaknya nanti ini menjadi laporan pemilu yang saya baca ini. Padahal kita kan bukan menulis tesis, laporan pemilu. Laporan pemilu itu kan disampaikan kepada Panwaslu atau bukan apa namanya, ya pemilu lah, lembaga pemilu gitu. Nah, lalu tiba-tiba di sini dapat dampak politik identitas. Apa dampaknya itu kan? Bagi siapa ini? Nah, padahal kan tadi judul kita teologi religionum. Di bab 3 ini tidak ada pembahasan teologi religionum. Ya, dampak identitas itu menurut agama-agama enggak ada. Yang ada di sini kan sektarianisme, bahkan ada lagi di sini definisi. Seharusnya definisi enggak bisa lagi muncul di bab 3, itu bab 2. Lalu disebut lagi di sini tindakan kekerasan, intoleransi dan sebagainya. Artinya saya cari di bab 3 ini di mana apa namanya teologi religionum itu muncul, pembahasan agama-agama tentang politik identitas itu tidak ada. Enggak ada di bab 3 ini saya cari. Nah, lalu saya mencoba mencari di bab 4. Mungkin di bab 4 inilah Pak John David akan menguraikan apa itu politik identitas yang digunakan oleh agama-agama atau sekelompok orang di Indonesia. Ternyata di sini judulnya peran agama dalam politik untuk membangun demokrasi Indonesia. Ini agama. Padahal kajian John David teologi religionum. Religionum itu tidak hanya satu, agama-agama. Jadi di sini harus agama-agama. Agama-agama apa saja yang menjadi pusat penelitian John David harus disebut di sini. Nah, sebenarnya di bab 4 ini sudah pada hasil penelitian ini sebenarnya. Ini kita sudah bicara hasil ini. Bagaimana hasil penelitian John David tentang sekelompok orang menggunakan politik identitas. Apakah bagus atau tidak? Apakah berbahaya atau tidak? Nah, agama mana yang mengatakan itu berbahaya, agama mana yang tidak mengatakan tidak berbahaya, itu harusnya di bab 3 tadi. Nah, ternyata di bab 4 ini pembahasan lagi, narasi lagi, pendekatan agama, pendekatan sosiologis, antropologis. Ini pembahasan. Nah, apa namanya? Ini narasi. Ini masih teori ini. Ya, teori. Ini masih cocok di bab 2 sebenarnya ini. Karena ini bukan lagi pembahasan. Di bab 4 ini sudah hasil. Dari hasil penelitian saya, sebagaimana yang diuraikan di analisis saya di bab 3, maka di bab 4 ini saya akan menyampaikan hasil temuan-temuan saya terhadap
politisasi agama atau penggunaan politik identitas dalam pilkada dan pilsum. Nah, itu. Jadi sebenarnya di bab 4 ini sudah bicara hasil. Bagaimana hasilnya? Kalau ada calon gubernur menggunakan politik identitas, hasilnya apa? Menang. Menang di DKI, menang di Sumatera Utara. Nah, itu kan. Adakah orang yang kalah dalam menggunakan politik identitas di Indonesia? Belum ada contoh yang kalah, yang menang ada. Sudah menang di Jakarta, di DKI, menang juga di Sumatera Utara. Dan apakah nanti, nah itu kan refleksi di bab 4, apakah nanti penggunaan politik identitas ini akan digunakan orang lagi di Pilpres 2024? Ya, tampaknya kan masih digunakan yang bersangkutan kan. Itu yang harusnya tampak di bab 4. Tapi sudah saya baca-baca sampai habis nggak ada itu temuan itu, hasil temuan itu nggak ada. Nah, jadi saya sudah buat catatan sih, nanti bacalah itu, mumpung masih ada waktu sampai 17 Desember tadi untuk perbaikannya. Ya, kalaupun nanti David misalnya tidak bisa lagi mengerjakannya, ya Bapak boleh buat. Saya sudah beri pertimbangannya, karena memang biar bagaimanapun tesis ini haruslah menjadi tesis yang berkualitas, yang sesuai dengan standar-standar ilmiah. Nah itu ya, itu yang saya tidak temukan di bab 4 itu. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu bukanlah ringkasan. Bukan ringkasan atau ini juga bukan intisari. Bukan. Ini kesimpulan bukan ini. Tapi kesimpulan itu ialah hasil penelitian. Hasil. Biasanya hasil penelitian ini dari mana kita tahu? Dari pertanyaan yang ketiga tadi di rumusan masalah. Di rumusan masalah yang 3 di bab 1, jawaban panjangnya ada di bab 3 dan bab 4, jawaban singkatnya, jawaban pendeknya ada di hasil, di kesimpulan. Kesimpulan. Dari hasil kajian saya terhadap politik identitas di Indonesia berdasarkan 2 contoh pilgub di Jakarta dan pilgub di Medan. Ada sekelompok orang yang menggunakan politik identitas kendaraan politiknya untuk meraih tujuan dan mereka berhasil. Dari situ saya simpulkan bahwa politik identitas sangat sangat berpotensi meraih kemenangan. Tetapi dampaknya ada. Dengan menggunakan politik identitas akan mencerai-berai masyarakat Indonesia, akan membuat bangsa Indonesia terpolarisasi dan merugikan bangsa. Itu kesimpulan. Dengan kesimpulan seperti itu hasil temuan Pak David, bukanlah kesempatan bagi orang lain untuk meneliti. Kesimpulan penelitian saya ini masih terbuka untuk dilakukan tindak lanjut penelitian oleh rekan-rekan yang lain. Nah itu, baru kesimpulan sudah dapat, saranlah. Saran apa? Berdasarkan kesimpulan saya yang di atas, saran, jangan gunakan politik identitas dalam meraih kemenangan dalam pilgub, pilpres, pilwal kota, dan sebagainya. Itu saran. Gereja, saya disarankan, maunya gereja atau agama-agama karena teologi gunung berperan aktif menghentikan penggunaan teologi politik identitas. Itu saran. Tapi itu tidak saya tampak di kesimpulan ini dan saran, nanti diperbaiki oleh John David lah supaya lebih baik. Oke, baru soal kepustakaan, saya ingatkan tadi harus konsisten. Kalau dia BPKGM terus, jangan ada lagi nanti di BPK Gunung Mulia, jangan. Kalau dia huruf besar, maka ini pun harus huruf besar. Konsisten, ya. Jadi nanti yang pertama seharusnya karena ini tesisnya teologi, yang pertama daftar pustakanya di sini ialah Alkitab, ya.
nanti di refleksimu tentukan akan ada nanti berkaitan dengan Alkitab. Apakah ada contoh di Alkitab menggunakan politik identitas? Ya, dicari aja di Alkitab. Saya pikir di Alkitab nggak ada ya politik yang menggunakan politik identitas. Tapi mana tahu ada. Nah itu baru nanti setelah ini, setelah daftar pustaka, baru jurnal, kamus-kamus dulu, kamus-kamus, ensiklopedi, baru jurnal, baru internet ya. Baru terakhir nanti di sini, habis ini semua, karena ini masih pakai halaman, baru nanti ya terakhir riwayat hidup atau CV ya, kurikulum vitae dari penulis. Nah inilah masukan dari saya. Nanti ini dokumen yang satu ini dan dokumen yang saya revisi secara manual, saya kirimkan ke David untuk bisa dipertimbangkan, dibaca, sehingga semakin sempurnalah tesis Pak David ini. Ini dulu dari saya. Ada respon dari Pak David? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi jalan pikiran saya sebenarnya kan seperti ini Pak. Ada tindakan ataupun politik identitas yang dilakukan di Indonesia, terkhusus politik identitas agama pada masa-masa pemilu. Jadi saya mau membahas bahwa politik identitas agama di Indonesia yang dilaksanakan, yang dilakukan pada masa pemilu. Nah, jadi pas kita dulu bimbingan proposal kan ada masukan juga dari Bapak bahwa ini model metode pendekatan kepustakaan ini udah nggak berlaku lagi. Nah, jangan lagi lah dibuat itu metode pendekatan kepustakaan jangan. Ada beberapa metode di internet yang bisa dicek. Jadi itulah yang saya buat di perbaikan. Akhirnya saya melihat ada metode yang mengkaji data, fakta, kejadian yang terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa, yang mungkin dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk catatan-catatan rekaman, yang itu dianalisa untuk memunculkan pemahaman yang baru sebagai bahan perbandingan agar kejadian dalam sejarah itu tidak terulang. Nah, itu makanya saya cek di internet pendekatan kualitatif dengan metode itu data historis, Pak. Data historis. Jadi diangkat untuk dianalisa sehingga memunculkan pemahaman yang baru. Jadi saya ingat ya, kalau historis berarti ada pembatasan yang mau saya kaji di pemilu karena di situ paling banyak. Ada pembatasan, maka saya batasi pemilu di reformasi, karena kalau mulai dari pemilu awal tahun 50-an ada 12 pemilu yang harus dibahas, nggak terkejar saya pikir. Jadi saya batasi di pemilu pada masa reformasi 99 sampai 2019 itu. Jadi itu mungkin yang mau saya jelaskan, Pak, bahwa cara berpikir saya tadi seperti itu. Pengkajian terhadap politik identitas agama yang dilakukan pada masa pemilu dan dampak yang muncul terhadap bagaimana model demokrasi Indonesia gitu. Maka ada bagaimana demokrasi pada masa parlementer. Nah, saya mau lihat perjalanan sejarahnya, demokrasi kita ternyata semakin rusak sampai ke tahun sekarang gitu. Jadi mungkin dari segi membahasakannya sebenarnya yang saya tadi
mungkin tidak tepat. Nah, gitu. Jadi beberapa hal yang Bapak katakan sebagai masukan, disitulah sebenarnya saya mengaku secara pribadi dulu ada kendala di saya, terkhusus komunikasi kita dalam proses bimbingan, sehingga jalan pikiran saya, pemahaman saya yang awal, itulah saya terapkan ke tesis ini. Ternyata setelah masukan dari Bapak, ada beberapa hal yang harus diubah dan memang harus dibongkar gitu. Jadi di situ mungkin Pak, atau mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan. Itu tadi jalan pikirannya Pak. Saya mau mengkaji politik identitas agama ini apa? Apa yang telah dilakukan pada masa pemilu, terkhusus masa reformasi. Dampak dari politik identitas ini apa? Sehingga kajian teologi legionumnya saya bahas, sebenarnya apakah benar agama itu seperti yang sudah di awal saya ceritakan? Apakah benar agama itu seperti yang sudah terjadi pada masa pemilu? Itu maka muncul pada bab 4-nya, ini sebenarnya peran agama. Gitu Pak. Jadi mulai cara berpikir saya tadi, ini dasar teoritis. Apa itu politik, apa itu identitas, apa itu agama, demokrasi, itu dasarnya. Bab 3, bagaimana proses politik identitas itu ataupun agama itu yang terjadi pada demokrasi Indonesia. Disitulah muncul, maka saya katakan tadi, ada dampak-dampak yang rusak ataupun dampak politik identitas agama yang tidak cocok dengan demokrasi. Sehingga di bab 4-nya, menurut pemahaman saya, analisa saya adalah sesuai dengan teologi religionum, bagaimana sebenarnya agama? Apakah benar seperti yang dilaksanakan pada pemilu-pemilu di Indonesia ini? Gitu. Itu maka beginilah jalan pikiran saya dalam tesis ini, Pak. Gitu. Iya. Ya, Pak. Iya, jadi makanya tadi saya bilang di awal juga di bimbingan dulu selalu mahasiswa menggunakan pendekatan field research dan library research. Jadi saya tidak setuju, tapi pilihlah salah satu pendekatan metodologi kualitatif, kuantitatif atau campuran. Nah, pendekatan itu harus diurai, dijelaskan. Karena pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu tidak hanya disebut dalam 6 baris kalimat, tapi dia kan harus ada langkah-langkah. Karena ini tesis ya, kan tesis. Nanti dalam tesis itu yang diutamakan ialah metodologinya. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan akademis secara metodologi. Karena itu magister itu sudah tahap mampu membuat metodologi. S1 itu masih deskripsi. Dia masih memberikan deskripsi tentang sebuah pemahaman, pemikiran. Dia belum sampai kepada metodologi. Nah, di metodologi ini kan sudah bicara membedah persoalan akademis dari pisau metodologis. Sehingga nanti orang magister itu sudah berpikir lebih jauh di atas daripada orang yang S1. Dia sudah lebih sistematis, sudah lebih memiliki metodologis menyelesaikan masalah. Itu yang di magister. Sehingga saya katakan tadi harus diurai dia. Karena dalam kualitatif itu ada langkah-langkah untuk mencari data, mengumpul data, kemudian menganalisa data, dan akhirnya mengolah data, dan akhirnya ada kesimpulan. Jadi bab 3 itulah sebenarnya kita mengolah tadi. Data-data itu kan sudah dapat itu dari sumber buku, sumber internet, sumber apalagi tadi data-data statistik, data-data pemilu itu kan sumber.
Nah itu diolah. Berdasarkan data itulah Pak John David mulai melihat di mana peran religion tadi. Peran agama-agama dalam menentukan hasil pemilu itu. Apakah gereja ya, ketika politik identitas dimainkan bersuara? Itu yang diteliti. Jadi bukan soal suara yang datang, jumlah apa yang dapat, bukan. Tapi bagaimana peran agama itu diurai di situ. Itu nanti dianalisa. Sehingga di bab 4 itu mulailah hasil penelitian. Hasil penelitian itu sudah berbicara tinjauan religionum. Jadi bab 4 itu seharusnya judulnya sudah bicara sini tinjauan religionum. Tinjauan para agama-agama tentang politik identitas. Ini yang dibahas di sini. Bagaimana para agama-agama yang ada di Indonesia ini melihat penggunaan politik identitas itu. Setuju nggak agama-agama? Agama mana yang setuju? Agama mana yang tidak setuju? Lalu mengapa dia tidak setuju? Lalu mengapa dia setuju? Kan di situ nanti dibahas. Sehingga nanti kesimpulan Pak John dapat ternyata hasil penelitian saya dari 6 agama di Indonesia, 5 agama itu menolak politik identitas. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Tetapi satu agama sebagian besar setuju politik identitas. MUI mengeluarkan fatwa ini. Agama Islam aliran radikal setuju politik identitas seperti kelompok HTI, kelompok Rizik, kelompok FPI. Nah, itu sehingga kita mungkin tidak menyatakan generalisasi Islam setuju politik identitas, tapi yang setuju itu adalah FPI, HTI, dan kadrun-kadrun itu kan. Itulah hasil penelitian yang dikerjakan Pak John. Jadi tidak mengambang lagi penelitian itu. Tapi kalau seperti ini, pendekatan agama, pendekatan sosial ini kan teori lagi ini. Teori yang akan membahas. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik identitas. Itu yang saya maksud. Sehingga nanti hasil penelitianmu ini mengambang. Harusnya ke sana. Pisau kajiannya ke sana. Dia sudah bicara tinjauan religionum di sini. Bagaimana peran agama itu? Apakah memang semua agama setuju politik identitas? Saya yakin tidak. Kristen tidak pernah menggunakan politik identitas dalam meraih tujuan. Dan saya juga percaya Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik yang menggunakan ini hanyalah agama Islam, segelintir orang ya, tidak semua Islam. Nah, makanya tadi sebut dia, siapa itu? Dan itu yang beraliran HTI, aliran FPI. Nah itulah yang menggunakan politik identitas. Dan kesanalah Pilgub Jakarta itu tanda petik ya menceburkan diri. Dan sekarang pun dia mau menggunakan itu di Pilsum 2024. Nah, menurut saya itu tidak bagus. Nah itu katakan nanti menurut saya tidak bagus. Sehingga politik identitas ini harus dihentikan. Nah, ini kan sudah kau suarakan di teknismu. Dan ketika orang nanti membaca tesismu ini, karena sangat relevan lagi, karena sedang menghadapi pilsung nanti kita, dan pilgub dan pileg secara serentak, ini cocok ini tesismu ini dipublish supaya dibaca orang. Nah itu yang saya maksud Pak Pendeta, supaya ini tulisanmu bagus dibaca orang dan berguna untuk orang. Begitu ya? Iya ya Pak. Oke. Nah tadi itu terserah pendeta ya. Saya hanya beri saran masukan. Kalau pendeta misalnya, it is not okay, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak masalah. Kalau lanjutkan apa yang kau tulis sekarang, tidak apa-apa. Yang penting bagi kami sudah memberi nasihat, bimbingan, arahan, dikerjakan monggo, tidak dikerjakan pun nggak apa-apa. Nah itu ya.
Saya sudah kirimkan perbaikan saya ke Pak John supaya dibaca, diulang, direnung-renungkan. Nanti kalau sudah selesai dikirim lagi supaya kita finalisasi. Gitu ya, Pak John. Ya Pak, nanti saya coba beberapa perbaikan yang mungkin masih memungkinkan saya lakukan Pak, menurut masukan dari Bapak. Setelah nanti saya lakukan beberapa perbaikan, khusus tadi masalah pelaksanaan metode teologi religionumnya, karena kembali seperti yang saya katakan tadi Pak, kendala saya sebenarnya jatuhnya di situ, karena cara berpikir yang saya buat adalah teori di bab 2. Nah, teori mengenai politik, mengenai identitas, mengenai agama, mengenai pemilu. Di bab 3, bagaimana politik identitas itu terjadi, pelaksanaan dan dampak. Nah, di bab 4 akhirnya analisa terhadap politik identitas. Jadi pemahaman saya jatuhnya, ya saya mungkin di situ salahnya, pemahaman saya kajian teologi religionum jatuhnya kepada bagaimana agama hadir terhadap permasalahan yang saya kaji di bab 1 dan bab 2 dan bab 3. Nah, itu maka muncul peran agama. Disitulah menurut saya teologi religionumnya Pak. Nah, jadi kan itu yang saya tulis terakhirnya masukan dari Bapak, akhirnya yuk. Jadi kok udah lain jalur saya buat ini gitu. Di situ akhirnya yuk. Ini banyak yang harus dibongkar gitu. Melihat waktu ya kayaknya udah sulit gitu Pak. Jadi dari alur pemikiran yang sudah Bapak tawarkan tadi, saya akan coba dulu untuk mengubah beberapa hal di tesis ini, ya paling tidak bisa mencapailah apa yang Bapak tawarkan, sehingga pemikirannya juga masuk gitu Pak. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan beberapa waktu ini. Nanti setelah selesai saya akan konfirmasi lagi ke Bapak, ya setidaknya walau tidak sampai 100%, paling tidak 50% dari masukan Bapak bisa mengubah tesis ini Pak, gitu Pak. Oke. Oke lah, kalau begitu sudah berakhir ya kunjungan kita hari ini. Semoga bisa pertimbangkan untuk perbaikannya. Iya Pak. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Silakan memperbaiki. Selamat Advent dan menjelang Natal ya. Salam buat semua keluarga. Oke, sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami baru selesai menyelesaikan bimbingan ini. Tuhan kiranya menolong Hamba-Mu, Pendeta John David, dalam rangka menyelesaikan, memperbaiki tesisnya ini. Berkati keluarga dan anak-anak hidup pelayanannya. Berkati kami semua demi Kristus Yesus. Amin. Oke ya, selamat siang ya. Ya, terima kasih waktunya Pak. Jujur ya. Ya Pak.